Demi Allah, saya bersumpah. Tepat 20 Oktober 2021, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berusia 2 tahun di periode kedua. Pendapat dari sejumlah pengamat mengatakan, hasil kinerja Jokowi Ma'ruf di tahun kedua ini tidak jauh berbeda dari tahun pertama. Untuk sektor politik hukum dan keamanan dinilai masih belum sesuai harapan. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Jokowi Ma'ruf menimbulkan kontroversi hingga akhirnya disahkan. Di antaranya seperti Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law serta revisi Undang-Undang KPK. Di tengah indikasi pelemahan KPK, korupsi juga masih terjadi walau ada 4 menteri di era Jokowi yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Mengajukan kritik, kebebasan berpendapat di ruang publik juga jadi sorotan. Kebebasan demokrasi dinilai banyak pihak tak bebas disampaikan dan diekspresikan. Sementara aksi terorisme dan separatisme juga masih terus ada. Hasil laporan dari The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis data persepsi Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 sebagai yang terendah dalam 14 tahun terakhir. Dari 167 negara, Indonesia ada di peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3. Sementara di regional Asia Tenggara, Indeks Demokrasi Indonesia berada di peringkat 4 di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Beberapa pengamat berpendapat demokrasi hingga tahun kedua Jokowi Ma'ruf Amin juga belum sesuai harapan. Demokrasi dinilai stagnan, bahkan mengalami kemunduran. Masih terjadi penangkapan aktivis yang menyampaikan protesnya kepada pemerintah. Pengamat menyebut pembungkaman hak-hak masyarakat sipil juga terjadi lewat pesan mural untuk pemerintah. Jika terjadi pembiaran, dikhawatirkan akan semakin menggerus kebebasan berpendapat dan mencederai demokrasi di tanah air. Yang kita lihat kan sebenarnya terjadi semacam pola kemunduran ya di sektor politik tentunya, di mana kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat itu menurun drastis. Jadi dari berbagai macam indeks itu kebebasan berekspresi kita itu cenderung turun daripada tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu hingga masa kepemimpinan Jokowi Ma'ruf juga dinilai belum berhasil ditangani hingga saat ini. Seperti kasus pembunuhan aktivis Munir, kasus tragedi Trisakti, kasus penanganan kerusuhan Mei 1998, hingga mencari siapa dalang di kasus penyiraman air keras bagi Novel Baswedan. Padahal komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat pernah disampaikan Joko Widodo pada masa kampanye Pilpres. Janji yang sudah didengungkan ya oleh pemerintahan Jokowi sejak 7 tahun yang lalu ya adalah bahwa mereka akan merespons kasus-kasus HAM di masa lalu. Sampai hari ini kan kita tidak melihat ada progres. Janji Presiden Jokowi untuk penanganan HAM, kebebasan demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi juga dicantumkan saat Joko Widodo mulai menjabat sebagai presiden yang tertuang dalam visi misi Nawacita di periode pertamanya saat bersama Yusuf Kala. Pengamat juga mengaku untuk penanganan korupsi terindikasi terjadi pelemahan. Walau menjadi kontroversi di masyarakat, pada 17 September 2019, revisi Undang-Undang KPK akhirnya disahkan. Hasilnya, KPK bukan lagi menjadi lembaga independen. Turunan aturan dari hasil revisi Undang-Undang KPK juga membuat 57 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN. Dan per 30 September 2021, mereka resmi dipecat dengan hormat. Janji komitmennya adalah memperkuat KPK. Nah, ini malah tentunya kami masyarakat sipil membalikkan itu menjadi sebuah pertanyaan, di mana letak memperkuat KPK-nya? Ketika ya benchmarking tadi dicabut gitu ya, yang tadinya di ankeknya dibilang independen itu terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun, tapi melalui revisi Undang-Undang 19 2019 justru malah ditaruh di bawah eksekutif dan seluruh pegawai yang tadinya pegawai independen gitu ya menjadi aparatur sipil negara.
Lembaga Transparency International IT Indonesia merilis data pada 2020 lalu. Indeks persepsi korupsi di Indonesia mengalami kemerosotan sebesar 3 poin dibanding tahun sebelumnya dari skor 40 menjadi 37 pada skala 0 sampai 100, di mana skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Pada 2020 lalu, indeks persepsi korupsi Indonesia ada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Turun dari peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2019. Posisi ini membuat indeks persepsi korupsi Indonesia sama dengan posisi negara Gambia yang berada di peringkat ke-102 dengan skor 37. Terkait masalah keamanan, ancaman terorisme di sejumlah tempat dan aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata di Papua masih terjadi hingga kini. Di awal tahun 2021, terjadi peristiwa ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret, serta sejumlah aksi kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua menewaskan masyarakat sipil dan petugas keamanan. Pengamat menganjurkan pemerintah mengelola secara profesional aspek keamanan dan tidak melakukan politisasi terhadap TNI dan Polri. Aspek keamanan harus dikelola secara profesional. Ya, saya kira sudah cukup kita dengan pengalaman melakukan politisasi terhadap TNI maupun Polri. Ya. Jadi, ini harus dihentikan. Ya, ada banyak problem. Sebagai contoh, Papua yang belum selesai sampai hari ini itu menjadi keprihatinan kita semua. Lalu yang kedua misalnya adalah ancaman yang belum usai dengan terorisme. Dari sisi Polhukam, sepertinya masih banyak tugas yang harus dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Di 3 tahun yang tersisa, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin diharapkan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai harapan dari janji yang pernah dilontarkan. Jika keduanya selesai bertugas sebagai presiden dan wakil presiden dengan memenuhi janji-janjinya, ini akan berdampak pada penilaian dari masyarakat. Mereka akan mengukur secara objektif dan rasional, bukan terbawa arus disinformasi yang cenderung akan memberikan label atau stigma negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Tersisa 3 tahun bagi Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam menjalankan pemerintahan sekaligus memenuhi janji-janjinya. Dan sebagai warga negara yang menjadikan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan juga wakil presiden, masyarakat tentu punya hak untuk menagih janji-janji tersebut. Pengamat mengatakan menagih janji bagian dari upaya untuk mengingatkan komitmen dari presiden dan wakil presiden. Sehingga diharapkan dalam sisa 3 tahun ke depan, penegakan nilai-nilai keadilan dan hukum, pemberantasan korupsi, prinsip kebebasan demokrasi dan jaminan keamanan menjadi warisan yang bisa dikenang oleh semua orang. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.